Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-56. Al-An'am ayat yang ke-56. Di dalam Al-An'am ayat yang ke-56 Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi. Sesungguhnya nuhitu aku dilarang. Inni nuhitu sesungguhnya aku dilarang an a'budal ladina menyembah yang kamu sembah. Sesungguhnya aku dilarang menyembah yang kamu sembah min dunillahi selain Allah. Inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillahi. Sesungguhnya aku dilarang bahwa menyembah yang kalian sembah min dunillahi selain Allah. Qul, katakanlah, la attabi'u ahwa'akum. Aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kamu. Kamu, kalian. La, aku tidak. La attabi'u. Aku tidak mengikuti ahwa'akum akan hawa nafsu kalian. Qad dallaltu izan, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian. Idzan, jika berbuat demikian. Qad, sungguh, dalaltu, aku telah tersesat. Fi'il madi. Dalaltu fi'il madi. Qad, sesungguhnya, dalaltu, aku telah tersesat. Izan, apabila aku melakukan yang demikian itu. Wa ma ana minal muhtadin, manya manafi. Wa ma ana, dan tidak adalah aku, dan tidaklah pula aku minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk jika aku menyembah selain Allah. Jika aku mengikuti hawa nafsu kalian, wa ma ana minal muhtadin, tidaklah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir ayat yang lalu menyebutkan bahwa Allah menjelaskan jalan orang yang sesat. Kita lihat ayat yang ke-55. Coba lihat ayat yang ke-55. Wa kadzalika dan seperti itulah nufassilul ayati, kami merinci ayat-ayat itu. Walitastabina, dan agar jelas
supaya jelas sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berbuat dosa. Ya, agar jelas jalan orang-orang pendosa. Itu ayat yang ke-55. Maka sangat wajar jika ayat berikut, yaitu ayat yang ke-56 ini, memberi tuntunan agar tidak menempuh jalan yang mereka tempuh itu, agar tidak menempuh jalan orang-orang yang berdosa. Atau dapat juga dikatakan bahwa setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan tuntunan Allah menghadapi orang-orang yang beriman, kini datang tuntunan menghadapi mereka yang tidak beriman. Tanpa basa-basi dan dengan kalimat tegas, ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga umat beliau, demikian juga kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kul, katakanlah, sesungguhnya aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kekuasaan dan yang perintah dan larangannya harus dipatuhi. Aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Jadi kita itu dilarang menyembah kepada selain Allah. Selanjutnya, ayat ini bukan hanya menyampaikan larangan menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, tetapi juga kul, katakanlah. Lihat kul yang kedua. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kamu, seperti mengusir orang beriman yang miskin. Kita nggak boleh juga ya menyepelekan orang miskin sehingga kita usir mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang beriman. Di mata Allah tidak akan dibedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Yang dibedakan adalah taqwa minkum, ya, ketakwaan di antara kalian. Ya. Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian, dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita coba sebentar membuka kitab tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah olehmu, inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang, an a'budal ladzina tad'una, aku dilarang menyembah yang kalian sembah. Aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, ta'buduna min dunillahi, selain Allah. Aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah olehmu, la attabi'u ahwa'akum, la, tidaklah. Jadi la itu nafi. La attabi'u, tidaklah aku akan mengikuti hawa nafsu kalian fi ibadatiha, di dalam menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Qad dhallaltu idan, sungguh aku telah tersesat. Dhalaltu, qad dhallaltu, sungguh aku telah tersesat
izan init taba'tuha, apabila aku mengikuti kalian. Sungguh aku telah tersesat apabila aku mengikuti hawa nafsu kalian. Sungguh aku telah tersesat apabila aku menyembah selain Allah. Wa ma ana minal muhtadin. Jika demikian, wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk jika aku menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kata-kata kul yang diucapkan 2 kali di dalam ayat ini. Perhatikan kata-kata kul. Kul, ini nuhitu, tidaklah aku. Kul, katakanlah olehmu hai Muhammad, ini nuhitu, tidaklah, sesungguhnya aku dilarang. Kul inni nuhitu, katakanlah sesungguhnya aku dilarang, an a'budal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Kemudian perhatikan kul yang kedua. Kul, katakanlah olehmu, la attabi'u, tidaklah aku akan mengikuti ahwa'akum, tidaklah aku akan mengikuti akan hawa nafsu kalian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebutan kata katakanlah, kul, penyebutan kata katakanlah pada ayat ini, demikian juga ayat-ayat yang lain yang tertera di dalam ayat tersebut, kata kul mengandung makna penekanan kandungan apa yang dikatakan itu. Sedang pengulangannya sekali lagi dalam ayat ini, di samping untuk makna tersebut juga untuk mengisyaratkan bahwa larangan kedua itu berdiri sendiri, sehingga seakan-akan ayat ini mengulangi perintah pertama ditambah dengan segala yang belum termasuk dalam perintah pertama tersebut, yang dicakup oleh makna hawa nafsu. Jadi kalau ada hawa nafsu selain menyembah selain Allah pun harus ditolak. Misalnya hawa nafsu melarang pekerjaan yang dilarang oleh Allah, misalnya melakukan riba, minum minuman keras, harus ditolak. Jadi sekali lagi bahwa kul yang kedua mengulangi perintah pertama ditambah dengan segala yang belum termasuk dalam perintah pertama tersebut, yang dicakup oleh makna hawa nafsu. Di samping itu, pencantuman kata katakanlah dalam Al-Quran dan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW membuktikan betapa Nabi SAW sangat memperhatikan lagi sangat jujur menyampaikan segala firman Allah yang diterimanya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita perhatikan, sebetulnya tanpa menggunakan kata kul langsung inni nuhitu itu bisa. Sesungguhnya aku dilarang. Ya, atau tanpa menggunakan kul la attabi'u ahwa'akum, tidaklah aku akan mengikuti hawa nafsu kalian. Tetapi kata kul yang dikemukakan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad tetap diucapkan oleh Kanjeng Nabi. Ini membuktikan kejujuran Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, qul, katakan olehmu, la attabi'u ahwa'akum,
tidaklah aku mengikuti hawa nafsu kalian. Tapi karena kejujuran Kanjeng Nabi Muhammad, tetap beliau mengemukakan di dalamnya kata-kata kul. Jadi sekali lagi kata-kata kul ini adalah menunjukkan kepribadian Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah seorang yang sangat jujur. Kemudian firman-Nya, aku dilarang mengikuti hawa nafsu kalian. La attabi'u ahwa'akum. Tidaklah aku akan mengikuti hawa nafsu kalian. Bukan mengikuti kamu. Bukan mengikuti la attabi'ukum. Tapi ada kata-kata ahwa'akum. Ya. Ada kata-kata ahwa'akum, la attabi'u ahwa'akum. Tidaklah aku akan mengikuti hawa nafsu kalian. Dipahami oleh sementara ulama sebagai mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan didasarkan oleh hawa nafsu, bukan berdasar pertimbangan akal yang sehat. Contoh satu kasus. Penyembahan terhadap berhala, patung-patung, baik itu yang terbuat dari kayu atau batu, secara akal sehat tidak layak menyembah patung, karena patung itu tidak bisa memberikan manfaat buat kita, dan patung itu tidak akan bisa memberikan kemudorotan kepada kita. Jangankan untuk memberikan manfaat kepada kita, untuk memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, si patung itu tidak mampu. Katakan ada laler yang mencelok, ya ada laler yang mencelok di patung tersebut, si patung tidak bisa mengucir lalat itu. Artinya bahwa ketika ada seseorang yang menyembah patung, maka nalarnya, logikanya tidak sehat. Dan disitulah hawa nafsu. Pokoknya sesuai dengan kemauan saya, mau enak kek, mau kagak. Nah itulah hawa nafsu. Sehingga dikatakan di sini, kenapa harus memakai ahwa'akum? Karena mereka tidak menggunakan logika dan akal sehat. Dipahami oleh sementara ulama sebagai mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan didasarkan oleh hawa nafsu, bukan berdasarkan pertimbangan akal yang sehat, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini sekali lagi menjadi juga peringatan kepada kita, yaitu selaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Pertama, tidak boleh menyembah selain Allah. Itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Yang kedua, tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak beriman. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu orang-orang yang berdosa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah beriman, demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia